Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi dari hasil rancangan aplikasi yang kami buat berbasis web service. Di sini kami membuat aplikasi dengan nama Kicau Salon. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur di aplikasi ini itu ada endpoint apa saja. Pada function user terdapat post, lalu terdapat put, dan terdapat get. Lalu pada function katalog terdapat get, di sini untuk lebih detailnya lagi. Lalu ada post, lalu ada put, dan juga ada delete katalog. Selanjutnya pada function stylist terdapat get, post, lalu ada delete, dan yang terakhir terdapat put. Lalu pada appointment, function appointment ini terdapat get appointment, lalu ada post appointment, dan ada juga put appointment. Lalu yang terakhir terdapat delete appointment. Lalu di sini ada function history. Ini untuk history dari appointment itu. Di sini terdapat endpoint get, ya, hanya endpoint get saja. Di sini kita coba untuk menjalankan servernya. Baik, ini sudah terkoneksi ke dalam database. Selanjutnya di sini saya akan memastikan bahwa CRUD yang saya kerjakan di sini dapat berjalan dengan benar di database-nya. Yang pertama di sini ada get katalog. Di sini kita menggunakan size API size katalog. Kita bisa lihat data-data yang ada pada tabel katalognya itu ada apa aja. Selanjutnya pada fitur tambah katalog di sini itu untuk menambahkan data katalognya. Kita dengan menggunakan endpoint slash API slash katalog dan mengisi bodinya dengan ID stylist dan nama layanan. Kenapa tidak menggunakan ID katalog di sini? Karena ID katalog di sini auto increment dan primary key-nya. Jadi kita akan menambahkan ID stylist dan nama layanan aja. Kita akan mencoba dengan ID stylist 12 dan dengan nama layanan cat kuku. Coba kita send. Di sini terdapat message gagal nama katalog, stylist ID 12 ditemukan. Pada DB stylist di sini hanya ada memiliki DB stylist di sini itu hanya memiliki 2 ID, yaitu 3 dan 4. Jadi post tadi itu gagal untuk menampilkannya, menambahkannya. Selanjutnya kita coba ke ID stylist 4 dengan nama layanan kita ganti dengan cat rambut terbaru. Kita send. Di sini ada message katalog berhasil ditambah dengan ID katalog 9. Coba kita cek pada DB katalognya. Di sini sudah menambah yaitu ID katalog 10 dan ID stylist itu 4 dengan nama layanan cat rambut terbaru. Selanjutnya di sini ada fitur edit katalog. Di sini kita tuh bisa mengedit katalog yang sudah tersedia. Nih, misalnya kita menggunakan ID stylist 3 dengan ID katalognya yang tadi itu yang sudah kita buat yaitu 10. Di stylist 4-nya. Kita akan mengubah nama layanannya menjadi cat kuku terbaru. Kita send. Di sini message katalog berhasil diperbarui dengan ID katalog 10. Coba kita cek pada DB katalog ini sudah berubah yaitu menjadi cat kuku terbaru. Selanjutnya yang terakhir di sini ada fitur delete katalog. Di sini kita bisa menghapus katalog berdasarkan ID katalognya. Misal ini ada 10, ID katalognya yaitu 10, kita send. Di sini data berhasil dihapus. Coba kita refresh. Oke, di sini ID katalog 10 sudah hilang. Dan maka CRUD yang saya kerjakan di sini berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada fitur katalog. Pada progres sebelumnya saya akan menampilkan detail katalog, tapi saya ubah menjadi edit katalog dikarenakan detail katalog itu tidak perlu karena get katalog ini tuh sudah menampilkan detailnya. Jadi di sini tuh fitur ini tuh menyediakan 4 endpoint dan API untuk mengelola data katalog layanan. Data ini tersebar pada 2 database, yaitu DB2 untuk menyimpan tabel katalog, sedangkan DB3 untuk menyimpan tabel stylist. Kedua DB ini tuh saling berinteraksi agar informasi yang ditampilkan ke pengguna lengkap dan valid. Pada endpoint pertama ini, yaitu get API katalog, di sini tuh menjalankan 2 query paralel. Di sini satu ke DB2 untuk mengambil semua katalog dan pada DB3 untuk mengambil data stylist. Hasil kedua query digabungkan secara manual menggunakan ID stylist sebagai penghubung, lalu dikembalikan satu register. Yang kedua di sini ada fitur tambah katalog. Endpoint kedua ada post API katalog, dipakai untuk menambahkan katalog baru. Di sini ada 2 lapis validasi sebelum penyimpanan. Yang pertama ada memastikan ID stylist dan nama layanan itu harus diisi. Yang kedua memverifikasi ke DB3 bahwa ID stylist ini benar-benar ada. Jika ID stylist tidak ditemukan, request ditolak. Dan data disimpan ke DB2 dan sistem mengembalikan ID katalog yang buat baru. Selanjutnya pada fitur edit katalog ini, endpoint-nya yaitu put API katalog/ID. Di sini itu digunakan untuk mengubah data katalog yang sudah ada. Validasi sama kayak POS, yaitu sistem tepat melakukan pengecekan ke DB3 untuk memastikan bahwa stylist itu memang ada. Jika stylist tidak ditemukan di DB3, server akan mengembalikan error dan ada satu pengecekan tambahan khusus pada put ini tuh jika di katalog dikirimkan ada di DB2 sehingga tidak ada data yang berubah. Server akan mengembalikan 404 dengan pesan bahwa data katalog tidak ditemukan. Selanjutnya pada fitur delete katalog di sini tuh kita dapat menghapus katalog yang sudah tidak tersedia. Di sini tidak ada validasi ke DB3 sama sekali. Servernya akan langsung menjalankan query hapus di DB2 berdasarkan ID katalognya. Habis itu, jika data berhasil dihapus, server akan mengembalikan pesan sukses dan beserta ID yang dihapus. Jika tidak ditemukan, server akan mengembalikan pesan error 404. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan request dan respon JSON yang dimiliki oleh fitur stylist.
Saya memiliki beberapa endpoint pada fitur stylist, yaitu get, post, put, dan delete. Untuk get, itu digunakan untuk mengambil seluruh data stylist dari database. Jadi ketika request dikirim, server akan menjalankan query, lalu mengembalikannya data dalam bentuk JSON. Lalu untuk post, itu digunakan untuk menambahkan data stylist baru. Jadi data seperti ID stylist, nama, status, dan harga dikirim melalui request body dalam format JSON. Lalu server akan menyimpannya ke database menggunakan query insert. Respon yang diberikan adalah pesan bahwa data itu berhasil ditambahkan beserta ID-nya. Lalu untuk put itu digunakan untuk mengupdate data stylist berdasarkan ID. Server akan mengambil data dari body, lalu menjalankan query update. Jika data ditemukan, maka dikembalikan respon bahwa data itu berhasil terupdate atau diubah. Lalu untuk delete, itu dia mau untuk menghapus data stylist. Jadi jika datanya berhasil dihapus, server akan mengirim respon JSON berupa pesan sukses, tetapi jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan error 404. Baik, selanjutnya saya akan mengetes apakah fitur stylist ini berjalan di Postman. Di sini saya menggunakan app.js. Di sini sudah berhasil terkoneksi ke database. Lalu kita coba di sini. Kita melihat stylistnya menggunakan get, lalu kita send. Sini sudah muncul, artinya sudah berjalan untuk getnya. Lalu kita post untuk menambahkan stylist. Ini kita ubah harganya. Oke, setelah itu kita coba untuk send. Berhasil datanya, kita cek di database apakah. Oke. Baik, di sini data Kia sudah terdaftar di database, sudah masuk. Lalu selanjutnya kita coba untuk edit stylish. Kita masukkan namanya, lalu sudah. Lalu kita coba send. Di sini data stylist tidak ditemukan karena ini masih 9. Kita ubah. Di sini data stylistnya adalah 10. Jadi kita ubah di edit stylist ini menjadi 10. Lalu kita send. Data stylist sudah berhasil diubah. Di Postman saat kita read, ini sudah terubah. Mari kita coba lihat lagi di sini. Ini sudah berubah juga. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menghapus stylist dengan ID 10. Karena tadi si Kia adalah di ID 10. ID stylist sudah berhasil dihapus. Kita coba lihat di sini. ID stylist dengan 10 itu sudah terhapus. Lalu kita coba jika di sini kita masukkan 12. Akan terjadi 404 not found karena tidak ada ID stylist dengan 12. Kita cek di sini. Sudah hilang. Artinya fitur stylist sudah berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait API appointment. Jadi di sini ada 2 API, yaitu API GET dan juga API POST. Nah, untuk pertama API GET sendiri digunakan untuk mengambil data dari database 4, yaitu database appointment. Nah, di sini database 4 atau database appointment itu di-rootkan berdasarkan dari yang pertama, yaitu menggunakan order by, sehingga nanti admin tidak kesulitan untuk mengecek jadwal terdekat gitu. Nah, untuk demonya bisa kita lihat di sini. Jadi di sini kita masukkan API-nya, localhost 3000 API appointment, lalu pilih GET dan kita send. Maka akan muncul list-list yang terdapat pada database 4, yaitu database appointment. Lalu selanjutnya di sini akan ada API POST untuk menambahkan appointment baru. Jadi di sini jika kita ingin menambahkan appointment baru, kita bisa langsung saja mencobanya di sini. Pertama masukkan API-nya, lalu ganti bodinya. Nah ini, jam 13 untuk ID user 2 dan ID katalog 4. Lalu kita tinggal send. Maka akan muncul notifikasi appointment berhasil dibuat pada jam 13.00 ID 13. Nah, apabila kita ingin mengirimkan kode yang sama, itu tidak akan bisa. Begini, karena jam tersebut telah terbooking. Begitu. Kurang lebih itu saja untuk fitur get dan juga post pada API appointment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan jelaskan mengenai API update appointment dan juga delete appointment yang sudah saya buat. Pertama, di sini saya membuat API update appointment dengan method put yang tujuan utamanya untuk mengubah status dari yang asalnya belum bayar menjadi lunas. Di sini ada validasinya, jadi hanya 2 status ini yang bisa dimasukkan ke dalam kolom status. Kemudian saya juga membuat API delete dengan method delete untuk menghapus appointment berdasarkan ID-nya. Di sini saya akan melakukan demo. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mengubah status yang asalnya belum bayar menjadi lunas. Saya akan mengubah status appointment dengan ID 6. Dapat kita lihat pada database-nya. Berikut adalah appointment dengan ID 6 memiliki status belum bayar. Saya akan melakukan send-nya. Terdapat message bahwa appointment berhasil diupdate pada ID appointment 6, dapat kita lihat. Sekarang appointment dengan ID 6 statusnya berubah menjadi lunas. Selanjutnya saya akan coba untuk menghapus appointment dengan ID 13. ID 13 adalah appointment yang terbaru, yang terakhir. Dapat dilihat bahwa appointment berhasil dihapus. ID yang terhapus adalah ID 13. Dapat dilihat bahwa appointment dengan ID 13 sudah hilang karena baru saja saya hapus. Ini saya akan menjelaskan beberapa endpoint kami, ada edit user, get user, add appointment, dan get history. Yang pertama kita akan melakukan get user terlebih dahulu. Di sini ada ID user 1 sampai ID user 6. Nah, nanti kita akan pakai ID user 1 untuk melakukan edit user. Kita cek untuk di database-nya. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang ada pada Postman. Lalu kita masuk ke edit user, kita ganti namanya jadi Devi, lalu kita send, dan user berhasil diperbarui. Kita cek ke database di ID 1. Nah, database sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya kita coba untuk get history. Nah, syarat untuk masuk ke history itu status dari si appointment itu harus nilainya lunas. Di sini udah muncul bahwa berhasil diambil datanya. Nah, kenapa cuma 1? Karena yang nilai statusnya itu lunas cuma ada 1 data. Lainnya belum bayar semua. Nah, di sini
ada beberapa relasi, ada ID user dan ID katalog untuk mengambil nama user, nama stylist, lalu nomor telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan coba add appointment dengan masukkan tanggalnya 12, lalu jamnya kita ganti jadi 22, lalu ada ID usernya kita ganti jadi sesuai yang di sini dengan namanya dipipit, jadi ID usernya 2, lalu ID katalognya kita pakai 4 cat badan-badan. Nah, setelah sudah kita send. Nah, appointment berhasil dibuat, nanti muncul, lalu kita buka ke database-nya di appointment, kita cek apakah sudah tertambah. Nah, database-nya sudah tertambah dengan cat badan-badan, lalu, default-nya langsung otomatis statusnya belum bayar, dengan jam 22, lalu ID usernya 2, dan ID katalognya 4. Nah, di situ ada namanya usernya Debipit dan nama stylistnya Tania Putri, sesuai dengan yang ada di katalog. Di situ kan ngambil ID stylistnya 4. Nah, ID stylist 4 itu si Tania Putri. Selanjutnya kita coba untuk validasinya. Nah, jika kita menambahkan di jam yang sama, nanti akan muncul kalau di jam segitu udah ada yang booking, lalu muncul jam tersedia itu di jam berapa aja. Di sini kita coba validasi untuk ID usernya. Nah, jika ID usernya tidak ada, berarti nanti akan muncul user tidak ditemukan. Lalu, kita tes untuk ID katalognya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem backend terintegrasi dengan database. Aplikasi ini menggunakan Node.js dengan library MySQL2 untuk menghubungkan API ke beberapa database yang berbeda. Setiap database memiliki konfigurasi host, user, password, dan port yang diatur melalui file env. Alur data pada sistem ini dimulai dari klien, misalnya dari Postman, yang mengirimkan request ke server. Kemudian, server akan memproses request tersebut dan menjalankan query ke database yang sesuai. Misalnya mengambil database dari stylist, maka dia akan mengambil dari DB3 atau data appointment dari DB4. Setelah database mengembalikan hasil, server akan mengolah data tersebut dan mengirimkan respon kembali ke klien dalam bentuk JSON. Dengan alur ini, sistem memastikan bahwa datanya itu dapat diproses secara terstruktur dari klien, server, lalu ke database, lalu akan kembali lagi ke klien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.